Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mengucapkan selamat datang dan selamat berpartisipasi dalam mata kuliah matematika terapan, dan semoga teman-teman selalu sehat dan semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 yang beranggotakan Adnan Syiraj, NIM 23070180019. Kemudian ada saya sendiri, Nafilia Septiani, NIM 23070180062. Kemudian ada Nurul Naimah, NIM 23070180072. Dan terakhir ada Fian Ababil, NIM 23070180073. Baik, pada kesempatan kali ini nanti kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai barisan dan deret geometri, khususnya pada jenjang SMA atau SMK sederajat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ada barisan geometri. Di sini untuk yang pertama, apa itu barisan geometri? Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki hasil bagi dua suku berurutannya adalah tetap. Bilangan yang tetap itu disebut rasio dan dilambangkan dengan huruf R. Selanjutnya di sini saya tampilkan suatu barisan bilangan, yaitu ada 1, setengah, 1/4, 1/8, dan 1/16. 1 disebut U1, setengah U2, dan seterusnya. Yang untuk 1 itu U1 dan setengah itu U2. Untuk mencari U2 itu U1 kita kalikan dengan setengah, dan kemudian untuk mencari U3 itu U2 yang kita kalikan dengan setengah, hingga seterusnya, ini hingga U5. Kemudian pada barisan geometri ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dikali dengan setengah. Ini untuk mencari U2 kita kalikan U1 dengan setengah hingga sini, hingga akhir. Kemudian maka rasionya adalah setengah. Bisa juga dihitung menggunakan rumus berikut. Bisa dilihat rumusnya, U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan U5 per U4 sama dengan setengah. Ini setengah itu dinamakan rasio. Jadi sama-sama seperti yang ini tadi. Selanjutnya dari contoh soal yang saya tampilkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada suatu rasio. Suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1 hingga UN bisa dikatakan barisan geometri itu apabila memenuhi syarat atau rumus sebagai berikut. Memenuhi syarat U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 hingga UN per UN-1 sama dengan R. Jadi untuk mencari rasionya itu dengan rumus UN per UN-1 sama dengan rasio. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa mengetahui suku KN, karena suku KN itu dapat dicari apabila rasio itu sudah diketahui. Maka barisan dengan suku U1 hingga UN, rumus umum suku KN barisan geometri dengan suku pertama U1 atau A dan rasio atau R dapat ditentukan sebagai berikut. Bisa dilihat U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 kali R sama dengan A kali R sama dengan AR, hingga UN sama dengan A UN-1 kali R atau AR pangkat N-1. Dapat disimpulkan bahwa rumus suku KN barisan geometri itu adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Keterangannya, A itu suku pertama, R itu rasio, N itu banyaknya suku, UN adalah suku KN atau suku yang dicari.
Kemudian ada contoh soal. Di sini dituliskan adanya suatu barisan bilangan geometri 1, 3, 9, 27, 81. Ada 1 sebagai suku pertama, 3 sebagai suku kedua, dan seterusnya. Dari barisan geometri tersebut, kita diminta untuk menentukan suku pertama, rasio, suku, dan suku ke-10. Suku pertamanya bisa dilihat di situ, ada suku pertamanya ada 1, dan kemudian untuk penyelesaian yang rasio bisa dilihat di sini untuk A-nya suku pertama atau A atau U1 itu sama dengan 1, dan rasio itu bisa dicari dengan rumus yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu UN sama dengan R sama dengan UN per UN-1. Jadi U2 per U1 sama dengan 3/1 sama dengan 3. R sama dengan U3 per U2 sama dengan 9/3 sama dengan 3, dan sampai berikutnya itu. Jadi rasio dari barisan di atas adalah 3 karena hasilnya selalu tetap, yaitu 3. Kemudian untuk mencari suku ke-10, UN sama dengan Rn-1, U10 sama dengan 1 kali 3 pangkat 10-1. Dituliskan U10 karena yang dicari itu suku ke-10, maka N-nya itu 10, dan R pangkat N-1 itu 1 dikali 3 pangkat 10-1 sama dengan 1 kali 3 pangkat 9 sama dengan 1 dikali 19.683, maka hasilnya 19.683. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang kedua. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Nurul Naimah akan memaparkan materi mengenai deret geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita belajar mengenai barisan geometri, selanjutnya kita akan belajar mengenai deret geometri. Deret geometri itu apa sih? Deret geometri adalah suatu barisan jumlah n suku pertama barisan geometri. Bentuk umumnya itu Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN, atau Sn sama dengan A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 ditambah sampai ke A kali R pangkat N-1. Nah, jika suatu deret geometri suku pertamanya itu dilambangkan dengan A atau U1 dan rasionya itu R, maka jumlah suku pertamanya adalah Sn sama dengan A kali 1 min Rn per 1 min R, itu jika R-nya kurang dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1, rumusnya yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, di dalam deret geometri itu ada yang namanya deret geometri tak hingga, yaitu penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya itu tak terhingga atau tak terbatas. Deret geometri ini dapat dinotasikan dengan S tak hingga. Secara matematis dapat dirumuskan dengan S tak hingga sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ke tak hingga. Ciri geometri tak hingga itu ada dua. Yang pertama, deret geometri tak hingga konvergen. Yang kedua, deret geometri tak hingga divergen. Nah, jenis deret geometri tak hingga konvergen itu deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syaratnya R harus
lebih dari min 1 kurang dari 1 atau mutlak R itu kurang dari 1. Untuk jumlah tak hingganya dapat dicari dengan S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Kemudian untuk deret geometri tak hingga divergen yaitu deret geometri tak hingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syaratnya yaitu R kurang dari min 1 atau R lebih dari 1. Untuk mencari jumlah tak hingganya itu dirumuskan dengan S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Agar kita mudah memahami materi deret geometri, kita aplikasikan ke contoh soal, yaitu tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri berikut ini. 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah. Cara penyelesaiannya yaitu pertama kita harus menentukan rasio deret bilangan dengan cara suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua atau suku 4 dibagi suku ketiga. Kemudian kita substitusikan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Kan dari operasi tadi kita ketahui R-nya itu kurang dari 1, maka itu 6 suku pertama ditentukan dengan rumus Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R. Selanjutnya, itu tipe lagi, S6 sama dengan suku pertamanya tadi kan 4, kita masukkan 4 dikurangi 1, kemudian kita masukkan rasionya pangkat 6 itu maksudnya jumlah yang ditanyakan per 1 dikurangi rasio setengah sama dengan 4 dikali 1 kurangi 1 per 2 pangkat 6 per setengah. Kemudian 4 sama dengan 4 dikali 1 dikurangi 1 per 64 per setengah sama dengan 4. Kita operasikan 1 dikurangi 1 per 64 menjadi 63 per 64 per setengah. Kemudian 4 dikali 63 per 64 dikali 2 per 1 sama dengan 8 kali 63 per 64. Kemudian kita menemukan jumlah 6 suku pertamanya yaitu 7 56 per 64. Sekian dari saya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih kepada Nurul Naimah. Kemudian dilanjutkan ke pemateri ketiga, Fian Ababil yang akan menjelaskan mengenai contoh soal penerapan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke bab barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Pada awal tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 36 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduknya adalah 0,3% setiap tahunnya, berapakah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020, 10 tahun setelahnya? Langsung saja masuk ke penyelesaian. Diketahui jumlah penduduk di awal tahun 2010 adalah 36 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,3% tiap tahunnya, sehingga A1 yaitu jumlah penduduk pada tahun 2011 adalah 100% ditambah 0,3% dikali 36 juta jiwa sama dengan 36,108, sehingga jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2020 merupakan nilai dari A10. Kita langsung saja masuk ke rumus dengan menggunakan rumus AN sama dengan A1 kali R min 1 rumus suku ke N. Karena ditanyakan itu 10 tahun setelahnya, maka yang kita cari adalah A10. A10 sama dengan
Karena A1 tadi sudah diketahui jumlahnya yaitu 36,108, jadi kita langsung masukkan dengan menggunakan rumus A1 R-1. Kita dapat 36,108 kali 100,3% tutup kurung 10 pangkat 10 min 1, substitusi N, A1 dan R. Langsung saja kita sederhanakan menjadi 36,108 dalam kurung 1,003 tutup kurung pangkat 9, sehingga menghasilkan hasil 37,095. Jadi jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2020 diperkirakan 37,095 juta jiwa. Terima kasih kepada Fian Ababil. Kemudian pemateri yang terakhir atau pemateri yang keempat, Adnan Syirats, yang akan memaparkan mengenai contoh soal penerapan deret geometri pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke bab deret geometri dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal, Iwan ingin menabung di bank dengan setoran awal sebesar 100.000. Tiap bulannya Iwan menabung 2 kali lipat dari setoran sebelumnya. Berapa jumlah uang yang sudah ditabungkan Iwan selama 1 tahun? Langsung saja ke penyelesaian. Sekarang kita akan menjawab berapa jumlah uang yang sudah ditabungkan Iwan selama 1 tahun. Diketahui A sama dengan 100.000, R sama dengan 2, S sama dengan 12. Ditanyakan jumlah uang Iwan ditabung selama 1 tahun. Jawabnya S, menggunakan rumus Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 tutup kurung atau buka kurung R min 1 tutup kurung. S12 sama dengan 100.000 buka kurung 2 pangkat 12 min 1 tutup kurung atau buka kurung 2 min 1 tutup kurung. S12 sama dengan 100.000 buka kurung 4096 min 1 tutup kurung atau buka kurung 1 tutup kurung. S12 sama dengan 100.000 buka kurung 4095 tutup kurung. S12 sama dengan 409.500.000 rupiah. Jadi jumlah tabungan Iwan dalam 1 tahun adalah 409.500.000 rupiah. Itu tadi pemaparan materi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat di grup WhatsApp atau chat pribadi ke kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.